Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Mudah-mudahan tidak ditiru oleh siapapun. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita menjadi orang yang sangat beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hakul yakin kepada Allah. Karena semua urusan itu menjadi berat, bukan karena urusannya berat. Urusan itu menjadi berat kalau tidak ditolong oleh Allah. Sepakat? Apapun kalau Allah beresin, beres. Kalau Allah tidak nolong, susah. Jadi dalam hidup ini sebetulnya sederhana saja. Ditolong Allah atau tidak, itu. Karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kalau Allah memudahkan, pasti mudah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Surat Yunus 107. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Mau menjerit sekeras apapun, menghibah kepada siapapun, lari kemanapun, merintih, menulis di status medsos apapun, kalau Allah tidak hilangkan tetap saja tidak bisa. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Haji, haji. Lunas hutang, lunas. Jodoh, jodoh, jodoh. Pokoknya apa yang Allah tetapkan bakal kejadian. Gimana kalau calon mertua tidak setuju? Itu mah perkara kecil. Yang penting Allah setuju, ya. Kalau Allah setuju, maka calon mertua tinggal dibalikan hatinya. Selain jadi senang kepada calon menantu, juga memberikan deposito apapun. Tidak ada yang sulit, ya. Jadi harusnya otak kita tuh cuma satu aja dalam hidup ini. Gimana caranya supaya saya menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Ini memang biasa tertawa keras begini. Teruskan. Jadi ya sesudah 53 tahun setengah saya hidup di dunia ini, ternyata hidup ini jauh lebih simpel dari yang saya duga. Dulu merasa berat dan rumit karena saya bersandar kepada selain Allah. Tapi sesudah semakin mengenal Allah, ternyata hidup ini sederhana. Yaitu bagaimana caranya supaya kita disukai Allah, titik. Selebihnya tentang masalah tidak ada perintah dari Allah untuk menyelesaikan masalah. Yang ada perintah itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi saya enak, tidak terlalu pusing ngadepin masalah. Pikiran saya sekarang gimana caranya supaya saya termasuk ahli takwa dalam pandangan Allah, bukan pandangan orang, ya. Kalau pandangan orang pakai sorban aja sudah dianggap soleh, benar? Padahal dalam pandangan Allah belum tentu. Saya nggak pakai sorban karena tadi nggak sempet, ya, maaf. Setuju? Nah, jadi kita harus simpelkan bahwa masalah cukup, ya. Kita banyak yang ingin banyak uang. Buat apa banyak uang? Kalau bagi saya nggak perlu banyak uang, yang penting cukup. Buat makan, cukup. Buat sekolah anak-anak, cukup. Buat beli rumah lagi, cukup. Buat ke Mekah, cukup. Itu pesantren kurang 20 miliar kemarin, cukup. Santri ada 2.000 yang harus dikasih beasiswa, cukup. Teman-teman pengen ke Mekah, diongkosin, cukup. Dah, simpel bukan? Dan ternyata cukup tuh bukan karena pintar. Tidak ada barang siapa yang pintar maka dia akan dicukupi
oleh Allah. Enggak, banyak yang pintar juga minus. Ternyata dalilnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat, utuh, yakin kepada janji jaminan Allah, fahuwa, maka baginya hasbuh, cukupi. Allah menciptakan kita, Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Benar? Jadi nggak usah rewel dengan keperluan. Kita juga dari dulu juga dicukupi sih, error-error aja kan cukup, benar? Kita perlu nafas, sediakan oksigen gratis, benar? Di perut ibu dulu kita perlu untuk berbelah sel, kasih nutrisi, ibu makan sambal dan sebagainya, ya. Jadi bayi, kita keluar ke dunia bingung kemana, nyari nafkah nggak bisa, nggak jelas, langsung ibu keluarkan air susu, benar? Lihat bayi-bayi pusing dengan dolar. Kenapa saya nggak ikut pusing dengan dolar? Dah mau ngapain pusing? Pertama, dolarnya juga cuman ada beberapa lembar ya. Yang kedua, pusing juga tidak nurunin dolar. Memang baru kemarin saya lihat ada dolar di bawah 10.000 ya. Simpan di meja gitu, dolar dulu, terus 10 ribuan di atasnya. Oh, alhamdulillah. Jadi sebetulnya hidup ini tidak ruwet. Masalah kita itu adalah karena kita lebih sibuk dengan selain Allah. Padahal yang punya segala-galanya siapa? Yang ciptakan kita siapa? Yang mengebagikan rezeki siapa? Yang nutupin aib dan dosa kita? Yang angkat derajat? Yang menolak bala dan musibah? Yang bisa ngasih pahala? Yang punya sorga? Oh, gitu. Jadi kebanyakan yang nggak dipikirin, yang nggak jelas diomongin, urusan orang diurusin. Jadi kepintaran kita tuh. Udah bodoh segala mikir ya nggak? Ini serius aja. Kalau Bapak Ibu gelisah, periksa aja hatinya. Pasti selain Allah yang mendominasi hatinya. Emang rumah tangga bakal bahagia? Nggak ada cerita rumah tangga bahagia. Kecuali rumah tangga yang tidak terlalu cinta sama pendamping hidupnya. Tuh kan nggak jelas ya. Rumah tangga itu baru sakinah kalau lebih mencintai Allah daripada pendamping hidupnya. Kalau ini mbak-mbak sebagai istri terlalu cinta ke suami, nggak ada cerita rumah tangga bahagia. Kerjanya ngebongkar itu aja apa handphone suami terus. Wah, cemburu, curiga, suami pergi cemas, nggak ada bahagianya gitu. Capek, tapi bagi orang yang kenal ke Allah, Allah tahu suami lagi kemana, benar? Tinggal sholat 2 rakaat, ya Allah titip suami saya. Saya tahu saya belum jadi istri yang baik, ampun. Tapi saya tetap berharap engkau menjaga suami saya. Kalau matanya larak sana, larak sini, ya udahlah, ambil aja lah ya Allah. Belum selesai dosa-dosanya. Ada stres. Ya, kita urutkan dulu. Apakah ada persoalan yang berbahaya dalam hidup? Tidak ada. Yang bahaya itu salah menyikapinya. Tidak ada ujian membahayakan pelajar. Anak itu nggak lulus ujian bukan karena soal. Anak itu nggak lulus ujian karena salah jawabannya. Ini tuh kelihatannya pintar tapi seperti yang aneh-aneh begini jawab. Iya kan? Orang tidak lulus bukan karena soal, tidak lulus karena salah jawabannya. Jadi kalau kita capek, menderita itu pasti bukan karena persoalan hidup.
bukan karena ekonomi, bukan karena cinta, bukan karena keuangan, bukan karena rumah tangga, bukan karena penghinaan. Enggak ada apa-apanya dihina, dicaci itu enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya sama sekali. Yang ada apa-apanya kita benar enggak menyikapinya. Nah, kita terlalu banyak yang dipikir tapi jarang mikir benar atau tidak. Nah, benar menyikapi masalah itu adalah ketika kita dekat dengan Allah. Nanti Allah yang memecahkan masalah kita. Allah ngasih tenang ke hati kita, Allah ngasih ide. Dan nggak usah pintar-pintar amat atuh. Ya, kalau yang pintar yang dekat dengan Allah, gimana yang lemot model kita gini? Pintar tuh oleh Allah dibagi-bagi, nggak semua bintang kelas hadirin. Ya, makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Ini kunci nih hadirin ya. Kalau bagi saya ini kunci luar biasa. Kenapa Rasul diutus ke bumi? Coba. Siapa yang tahu jawabannya? Hadiahnya umroh sama-sama. So, umroh sama-sama. Yang bisa jawab. Mengapa Rasul? Ngacung. Disiplin. Ngacung. Acungkan tangan. Umroh sama-sama ketemuannya di depan Masjidil Haram ya. Umroh sama kan nggak harus dari sini hadirin ya. Ya. Menyempurnakan akhlak nilainya 90. Kalau bisa 100. Ya deh. Memberi peringatan kabar gembira boleh. Innama ya. Ayo Om. Menjadi rahmatan lil alamin benar. Tapi nggak saya pakai nilai ya, tapi benar. Tapi ada satu jawaban dari Rasulullah, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Ya, memperbaiki akhlak, benar. Suri toladan, itu juga benar. Siapa yang paling benar? Memperkenalkan Allah kepada manusia, benar. Ini yang dikatakan Rasul ya, innama gitu ya. Akhirnya untuk menyampaikan kebenaran ya umroh semuanya lah. Udah saya jawab sendiri lah daripada saya jadi emosi. Jadi Rasulullah menjawab begini, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi menurut Rasulullah hanyalah, pakai innama itu hanyalah, tiada selain itu, hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ada kesempurnaan karena akhlak udah ada tapi enggak sempurna. Apa bedanya akhlak dengan akhlakul karimah? Kalau akhlak baik dengan sesama manusia, banyak dermawan, nolong orang, non Islam juga banyak ya yang begitu. Tapi kesempurnaan akhlak adalah tauhid, melakukannya lillahi ta'ala. Belum tentu orang dermawan lillahi ta'ala, benar? Nah, dermawan dianggap baik. Nah, kesempurnaan akhlak inilah sebetulnya rahasia. Jadi Rasulullah tidak mengatakan sesungguhnya aku diutus ke bumi untuk mencerdaskan bangsa. Enggak. Sesungguhnya aku di bumi untuk mensejahterakan umat manusia. Tidak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi untuk menyelamatkan. Tidak. Tapi disebut kuncinya yaitu akhlak. Karena dengan akhlak manusia bahagia. Dengan akhlak manusia sejahtera. Dengan akhlak manusia mulia. Dengan akhlak manusia selamat. Kesempurnaan akhlak. Nah, makin jelas jawabannya hadirin. Coba buka hadisnya. Siapa orang mukmin yang paling kokoh imannya? Pasti disebutnya husnul khuluq, orang yang paling mulia akhlaknya. Ya Rasul, siapa yang paling kau cintai di yaumul qiyamah? Ternyata yang paling dekat dengan Rasul dan paling dicintai Rasul adalah yang paling baik akhlaknya. Timbangan terberat di akhirat itu apa? Sholat, saum, bukan. Timbangan terberat adalah akhlak. Jadi hadirin sekalian,
Kalau kita ingin bisnis bagus, segala bagus, lomba-lomba jadi orang yang berakhlakul karimah. Ini serius. Saya memang belum bagus-bagus amat, tapi baru teori aja udah lumayan ya. Halo? Kenapa saya jadi bararingung begini? Karena yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji juga banyak, yang umroh banyak, tapi yang cita-citanya memiliki akhlakul karimah tidak banyak. Ingin anak soleh banyak, ingin istri solehah banyak, ingin suami soleh juga banyak, tapi ingin dirinya yang memiliki akhlakul karimah. Tanya aja, pernahkah saudara punya cita-cita goal dalam hidup akhlakul karimah? Tuh kan pada mikir, iya ya, baru kepikir sekarang. Pak, bayangkan ya, tadi di radio cerita, SD berapa tahun? 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 12 tahun sekolah Pak, sampah aja masih buang sembarangan. Kan membuang sampah itu ciri-ciri orang yang tidak punya rasa tanggung jawab. Dia kotori tempat yang bersih, dia tambah kerjaan para pembersih, dia rusak keindahan tempat bersih, benar? Jadi 12 tahun teh belajar apa? Hanya untuk enggak buang sampah aja enggak bisa. Belum cerita mungut sampah, ya? Belum cerita mungut, itu mah ketinggian. Ini aja bekas kuaci, kan tinggal dimasukkan aja dengan adanya. Baik, lanjut. Pertanyaan, akhlak apa? Suara ringung kan perilaku. Akhlak itu sederhananya disebut respon spontan. Ini maaf ya, ini sedang begini sebetulnya nggak kelihatan yang aslinya ya. Ini semua style soleh, style soleha, terutama yang depan-depan ini tahan begini. Napas tuh. Kalau bisa mah jangan terlalu keras napas, ketawa juga. Begitu. Nanti keluar ketika sendal nggak ada ya, atau ada yang memuji atau ada yang mencaci, itu akan keluar tuh reaksi spontan kita. Nah, kalau reaksi spontannya konsisten bagus gitu ya, nah itu sebetulnya sudah memasuki wilayah orang yang baik. Tetapi ada yang baik, tapi ada kejadian mudah tersengat, mudah meledak, ban meletus, kurang ajar, cilaka nih. Nah itu akhlaknya nggak jauh dari kata-katanya. Harusnya kan ban meletus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang, ban meletus. Ya iya, kan kita udah dengar sama-sama. Kenapa meletus? Karena sudah waktunya meletus. Segalanya kan ada waktunya. Kenapa dong ban kita, kan banyak orang, banyak juga ban yang lain? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kita harus nganterin ke sana. Happy-happy saja, karena rezeki itu pasti pindah-pindah. Enak? Tapi ini masih jauh nih ke tempat acara. Allah tahu kita kurang olahraga. Ini saatnya ngedorong. Ayo, saya yang naik, kamu yang dorong. Enak? Sampai ke tukang tambal ban, Assalamualaikum Pak, berapa nih harga ini? 20, bayar 25. Ini kelebihan, gak apa-apa, nambah-nambah rezeki. Apa kata tukang tambal ban? Ya Allah, orang ini motornya gak begitu bagus, tapi akhlaknya bagus. Kayaknya kalau punya harta bagus dia akan lebih berkah. Sing kaya ya Allah. Jadi tunggu dulu, itu buat dia. Benar? Rezeki itu bisa datang dengan akhlak. Betul? Coba ditawar tukang tambal ban. Berapa nih? Berapa lubangnya Bang? 1, tambahin dong.
Kita kan mau nambah aja. Semuanya pakai akhlak, karena akhlak itu disukai. Ya kemarin ada talkshow di BI dengan siapa tuh, Bang Andi Noya, siapa yang suka nendang-nendang itu ya, Kick Andi itu. Andi kan bukan Islam ya. Nah, saya ditanya gimana rebound, katanya dulu pernah diuji jatuh kemudian sekarang naik. Nah, saya mah nggak pernah merasa jatuh, dihina, diambil harta saya. Bagi saya mah bukan dijatuhkan, diselamatkan. Emang dulu waktu saya populer saya sukses? Enggak, sukses itu hanya dalam pandangan duniawi, tapi dalam pandangan Allah hati saya menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman orang, menuhankan perusahaan yang banyak, menuhankan diperlakukan spesial. Allahnya udah tinggal dikit di hati saya menikmati selain Allah dan tidak nikmat. Lalu Allah ngasih jalan, dikasih takdir poligami, dihina, jahat, sah menurut agama, sah menurut negara. Saya juga heran orang pada ngamen. Yang jahat itu kan zina, benar? Lah saya jelas sah, diakui, ada surat nikah, diberikan rumah, penghormatan layak, ya. Terus apa salah saya? Dengar, tenang. Terus saya dihina, dicaci, difitnah, dipermalukan. Itu kan urusan orang, bukan urusan saya. Urusan saya mah benar. Toh misalkan waktu itu pada tumbang ini itu kan pertolongan Allah, karena dulu nggak benar ngurus perusahaan. Dibersihkan itu. Allah ngasih lagi, udah nggak ada rasanya dunia. Dulu mah seneng dipuji, tuh sekarang mah malu. Udah kita dipuji orang tuh bukan karena mulia, kita dipuji itu cuma satu sebabnya, karena Allah nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan kita. Saudara tahu kenapa saya sekarang berdiri di sini dan didengar? Karena Allah yang maha tahu orang ini masih nutupin aibnya, dosa. Dibuka, yakin bubar. Apa yang membuat harus bangga dipuji? Orang yang senang dipuji itu, maaf ya, seperti orang yang kentut, terus kata orang, dia kentut bau karena sulfurnya tinggi ya. Oh iya, kalau orang makan daging tuh sulfurnya tinggi jadi bau. Yang bikin kentut bau itu adalah sulfurnya. Pasti kacang-kacangan dan sayuran. Udah jelas kentutnya bau, terus datang orang, aduh si Akang harum sekali kentutnya. Terus dia, ini kan nggak normal ya. Nah, orang yang mabok pujian tuh kayak gitu. Orang yang meninggalkan keyakinan, tahu bahwa dirinya tuh banyak dosa, tapi hanyut dalam pujian orang yang nggak tahu apa-apa. Gitu, asli nih hadirin. Begitu. Nah, makanya puji itu adalah tes akhlak. Ini puji mah gak ada apa-apanya. Banyak cacian orang ke kita tuh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Coba perhatikan, adik-adik mah belum nyobain. Saya mah pernah dihina rame-rame tuh malam di TV ya. Saya dengerin aja, nggak ada apa-apanya banding kejelekan saya yang nggak diketahui wartawan dan nggak diketahui ibu-ibu ya. Paling disebut tuh si abang itu banyak omong, itu kan syukur, dia nggak tahu banyak hutang, banyak cicilan, banyak rada. Kita luka itu kan karena kita nggak jujur kepada diri kita sendiri. Coba kalau jujur, nggak ada penghinaan yang dalam, nggak ada dangkal penghinaan. Nah,
dipuji, dicaci, itu akan bereaksi kita tuh. Wah, awet muda. Mustahil awet muda yang, apalagi ada yang ngomong, Simba ini makin lama makin muda. Oh iya, mustahil amat. Mana mungkin orang makin lama makin muda, emang mundur. Tapi udah GR ya. Halo? Nah, baik, jadi kesimpulan, kalau kita ingin disukai Allah, gerbangnya adalah akhlak. Benar, kita harus sholat. Sholat itu untuk memperbaiki akhlak. Kita harus sedekah. Sedekah itu untuk memperbaiki akhlak. Kita belajar agama untuk memperbaiki. Jadi goalnya tuh akhlakul karimah. Bisnis tuh bukan perkara uang. Uang itu udah beres aturannya, nggak akan kemana-mana. Akhlak lah yang menentukan berkah atau tidak. Ya kan? Apa yang untuk itu nggak akan meleset. Apa yang untuk Mas Ipo pasti ke sana, nggak akan ke saya. Apa yang untuk saya nggak akan kemana-mana. Tugas saya ini bukan sibuk ngatur rezeki saya, sibuk ngatur diri supaya saya bisa menjemput rezeki saya dengan cara yang berkah. Rezeki itu ada 3. 1, rezeki yang dijamin. Udah, ini udah beres. 4 bulan di perut ibu udah beres. Yang pertama, rezeki penguat tubuh. Ini udah pasti, karena nggak mungkin Allah ngidupin kita nggak dikasih makan, ya. Benar? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Ada nafas, ada rezeki. Nanti coba kalau udah tua ingat ceramah ini ya. Jalan mau ke kursi, kakek duduk ya. Mau kemana kakek? Mau ngambil makanan, duduk ya. Saya bawain. Nanti datang tuh makanan. Kakek tangannya gemeter, disuap ya, masuk sendiri. Lama-lama, kakek nggak bisa ngunyah ya, diinfus ya, masuk sini. Lama-lama tidak bisa diinfus, dikubur, udah habis jatahnya. Sepanjang masih ada nafas, masih ada rezekinya. Tapi akhlaklah yang menentukan halal atau haram. Mau babi atau sapi, ya. Mau jus atau khamer. Terserahlah, Allah ngasih pilihan. Akhlak yang menentukan, betul? Yang kedua namanya rezeki yang digantungkan. Ini udah beres nih. Ada yang ukuran itu apa ya? Tangki mungkin. Mas Ipo tangki lah ya, atau mau tanker? Tanker atau sok lah, ada gampang tinggal ngomong ya. Yang ini drum, tangki sana drum, ember ya, itu gayung, mana yang di belakang muk, cangkir, ada yang sloki ya daerah sana, ada tutup salep ya, ada yang tutup PPO. Aduh gimana? Tunggu dulu, belum selesai. Ini digantungkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum. Nah, merubah ini pakai akhlak atau tidak. Kalau pakai takwa, nanti kita ketemu dengan rezekinya diarahkan oleh Allah. Tuh rezeki yang halal di sana. Ini cara yang benar. Jadi kita ketemu dengan rezeki kita tuh kita lebih bernilai daripada rezekinya. Kan ada pelacur juga dikasih rezeki tapi dia lebih rendah. Dari koruptor dikasih rezeki tapi maling, benar? Nah, kita rezeki mah cuman benda, tapi kalau benar menjemputnya kita di atasnya. Orang yang jujur, orang yang tawadu, orang yang dermawan. Jadi dalam menjemput rezeki itu kita dapat kemuliaan dan pahala. Kalau udah dapat, distribusi, tambah mulia, benar? Itulah hakikat rezeki bisnis. Ya, jadi bisnis bukan masalah uang. Saya pelaku bisnis, tanya tuh Bu Mia, apa saya banyak ngomongin uang? Enggak lah. Bahkan saya nggak tahu gaji direksi juga, sok aja lah. Bagi-bagi karyawan berapa gajinya. Yang penting adil, jangan sampai ada yang tidak jujur. Karena kalau tidak jujur tidak barokah. Udah rezeki dia tapi robah statusnya. Coba kalau jujur, kan tinggal digerakin hati saya oleh Allah. Kenapa lihat orang ini tuh jadi nggak tega? Nih 10 juta keluar tuh ya. Kalau nggak jujur dia dapat 10 juta tapi haram.
Tapi kalau jujur tinggal dibalik-balikin aja. Saya juga ada santri itu di Bandung tuh, kenapa tiap lihat wajah dia mau ngasih duit aja. Sampai saya heran, kenapa ya? Dan memang orangnya nggak pernah minta-minta walaupun dalam kesulitan, Pak. Apa perlunya saya minta-minta ke orang? Orang kan nggak bisa bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Gitu. Saya diajarin guru saya juga pantang minta-minta dan berharap dari makhluk, percuma. Kalaupun datang hanya ngerusak nilai rezekinya, ngerusak akidahnya. Ketemu orang enggak boleh berharap, gitu. Tidak mudah memang, ya. Tapi kalau dilatih bisa. Nah makanya cari rezekinya pakai akhlak. Kita bisnis dengan ini, nggak usah takut. Tapi ini bisnisnya sama dengan kita. Ya nggak apa-apa, itu juga hamba Allah, benar? Kenapa sih suka sebel kepada yang sama? Emangnya jadi pelit Allah gara-gara dia dagang di sebelah kita? Jawab, tenang hadirin. Pesaing kompetitor itu adalah karunia agar kita belajar dari dia. Ada yang manajemennya lebih bagus, ada yang pelayanannya lebih bagus, ada yang apresiasinya lebih bagus. Ini kan guru kita kompetitor itu ya. Kenapa harus sebel? Dan kita sebel sama dia juga gak akan mengurangi apa yang Allah berikan sama dia. Udah jengkel dia tambah loh istilah. Oh omzetnya naik, kita tensi yang naik. Ya. Kenapa harus dengki? Kan yang membagikan rezeki Allah, suka-suka Allah. Kenapa kita urik-uriknya? Dasar kurang iman. Tenang. Apa yang untuk kita pasti ke sini, apa yang untuk dia ya ke sana. Nah, tapi dia nawarnya ke saya, nyobainnya buah-buahan saya. Pas belinya ke sana, saya ke sana di sini. Itu sebenarnya untuk kita kan silaturahim bisnis itu benar, bisa ketemu, nambah ilmu, kemudian dia nyobain buah-buahan kita, itu udah jadi amal soleh, nggak berkurang. Tapi dan dia nggak megang rezeki kita, pasti pindah ke yang punyanya, karena ada jalurnya rezeki. Jelas? Kita ridho. Kang maaf ya nggak jadi di sini. Apa silakan. Ya seorang itu nggak jadi dibeli juga tetap kita borong aja. Jadi aja habis ya. Kalau Allah mau mah gampang. Nggak boleh kotor hati, itu akhlak tidak baik dan dengkian. Kalau bisa mah kita dagang udah laku 10 kilo di sebelah rumah ada yang laku, udah sudah beli sama. Saya udah 10 kilo Pak, buah-buahannya sama ini, sok atau beli ke sana dan kami sama 1 karung begitu. Kan enak. Kira-kira sama atau sempat? Semua akhlak itu nyaman di hati dan nyaman orang-orang yang dengannya, nyaman orang-orang yang sekitarnya. Apa? Ruwet-ruwet benar? Halo? Ya, gitu aja. Oh, rezeki yang ketiga, gimana kalau saya rezekinya bagian sloki? Nggak apa-apa sloki, yang penting di atasnya ada teko. Itu hadirin. Iya kan? Jadi muncul terus. Nah inilah bagian Mas Iko nanti keajaiban sedekah, keajaiban. Saya nggak akan cerita lebih banyak, beliau lebih paham. Banyak sedekah nggak banyak keperluan kita, makan segitu begini. Suatu saat saya ditemani oleh seorang yang bisnisnya 20 triliunan. Saya lihatin aja makan, nasi goreng nggak habis ya. Sedikit duit segini ini punya uang 20 triliun kan kayak gini, terus kemana aja 20 triliun dipikirin katanya siapa. Saya kira kalau orang kaya mau saya susah makan katanya Pak, banyak pikiran gitu. Hai santri mah nggak banyak mikir, makan enak. Saya kalau ketemu dengan yang ditakdirkan banyak rezeki itu belajar gimana sih rasanya, pusing.
dari bangun tidur deh hari ini meeting di mobilnya 4 miliar harganya. Lu gua bilangin Anda tangan marah-marah sepanjang jalan macet di meeting sampai di sana makan nggak sempat, sholat jelas ngobrol sama anak-anak juga di bawah gini aja handphone kalau meja terus. Di sini istri juga kapan bahagia tiba-tiba tua udah gitu makan nggak boleh goreng bos asal kita makan kambing dulu bagi kita bisnis adalah membangun akhlakul karimah. Goalnya adalah berakhlak dengan bisnis. Rumah tangga itu adalah untuk membangun akhlakul karimah. Bukan istri, bukan suami saya ini punya istri yang solehah. Istri itu nggak mau sama saya itu masalahnya. Makanya daripada untuk istri solehah menikah aja lelaki jadi lelaki soleh ya nggak bisa menuntut orang gitu. That's all. Any or every question? Any untuk ibu-ibu, any untuk lelaki silakan. Kita jawab ini. Jadi yang buat kita mungkin nanti masuk ya lebih pas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekolah dari Bandung. Oh, dari Bandung ke sini? Nanya ke saya sama si Po? Enggak, mau tanya. Kalau misalnya naik turun dalam bisnis itu adalah suatu pelajaran untuk dalam bisnis. Sebenarnya amalan apa sih yang bagus kita lakukan ketika bisnis itu sedang turun seperti itu? Oh, saya mau paling rutin naik turun bisnis pernah jebloknya pernah ya. 2006 tuh ada sekitar berapa? 19 perusahaan. Dalam tempo 2 tahun dia terjun ke bawah TV mah sampai diambilin itu sampai ke rel TV karena untuk bayar pesangon nggak ada, jadi kreatif para karyawan tuh segala diangkut radio sampai nggak bisa bayar listrik, gaji nggak kebayar, habis tuh dijual nggak bisa karena jamaah jangan dijual saya memang nggak mau berkembangan ya. Ada beberapa yang bertahan itu yang tidak mendagangin yang selama bisnisnya hanya dagangan figur kembang kalau begitu banyak. Sekarang hampir semua perusahaan sehat ya, hampir sehat semua. TV udah bagus, radio udah stabil, semua baik lagi. Pesantren udah sekitar 150 miliar setahun itu perputaran di sekitar ekonomi ya, uang nggak apa-apa ya, tapi maksudnya dulu paling 5-10 miliar, sekarang udah bisa 150. Nggak tahu, udah nggak pernah lihat, nggak pernah megangnya, saya juga cuma laporan oh iya SMS itu tapi lebih sehat. Ciri-cirinya adalah perusahaannya lebih nyaman, nggak ada tegang, nggak panik ya. Mau dolar gimana aja cuma nggak pusing ya, kayak yang ngurus orang lain ya. Dan punya ya. Dulu utang juga saya bayar ya. Nah gimana teh amalannya? Nah, kalau dulu saya diberi amalan satu aja oleh dulu, surat Nuh ayat 10. Buka coba tentang apa? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Aku tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi tobat kunci, istighfar.
benar-benar awal dari kebaikan itu adalah kejujuran melihat diri sendiri. Oh ya, dulu bisnis saya nggak bagus, saya terlalu banyak sibuk, ujub, ria, merasa hebat, merasa penting, merasa sukses. Wah, itu aja kerjaannya. Kalau kata guru saya, semalam aja nggak nangis langsung di SMS, mana suara termerdu hilang mungkin. Jadi memang kerjanya nangis waktu itu 6 tahun 7 tahun ngawiu saja tiap malam diperiksa, bukan masalah satu perkara, dari mulai balik tuh dulu cinta pertama dengan siapa dulu mah indah tapi kan dosa, udah balik gitu. Dulu waktu di opname naksir suster, astagfirullah belum satu saat, astagfirullah. Suatu saat selama di satu tempat, saya panik sekali sampai susah selamanya. Karena kepala sekolahnya dulu guru yang paling cakep di sekolahan waktu SMA ya, dan ada perlombaan waktu siapa yang bisa langsung pipi guru itu juara, saya juaranya. Aduh, dasar nggak boleh diceritakannya di masa lalu ya, udah tobat. Nah, kayak gitu sepertinya sederhana. Tapi kan ini dihisap ya, semua dihisap. Acara TV, acara kenapa saya di Al-Azhar ini, kenapa saya gini, kenapa saya mampu anak, oh supaya kelihatan bapak yang baik, supaya kelihatan bapak yang kayak astagfirullah, gitu-gitu tadi periksa. Kenapa waktu itu saya terjun paling, oh supaya kelihatan saya ngomong kayak astagfirullah. Orang mungkin melihatnya keren, tapi kan Allah belum tentu melihatnya sesuatu amal, benar? Oh yang gitu-gitu terus, belum lagi ke orang tua. Kenapa saya jarang ketemu ke orang tua? Kenapa kalau ngobrol dengan orang tua sibuk megang handphone? Ya. Kenapa kita sepertinya enggak kurang empati? Kenapa kalau ngasih uang ke orang tua rada dihitung-hitung? Istighfar, belum lagi ke anak. Kenapa ngantar anak helmnya dibuka? Oh supaya kelihatan saya ngantar anak. Oh astagfirullah. Wah itu mah kalau dibuka mah nggak habis tuh, berhari-hari juga bisa perih. Oh hidup itu ternyata cuma acting. Jadi sedih gitu. Lama saya hidup seperti itu, jebakan pujian, jebakan popularitas, benar-benar bikin munafik. Kayak saya harus lebih semua itu. Berpuluh tahun saya hidup acting, mudah-mudahan sekarang nggak acting. Saudara bisa merasakan lah yang acting dan nggak acting ya. Bahasa hati mah ada rasanya. Gitu nih, coba kira-kira punya dosa. Coba saya tanya dulu, acungkan tangan di ruangan ini yang nggak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Masih ada yang masuk? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Masih bertahan ya? Acung? Oh bukan ya? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang gak ngacung kemana? Karena saya banyak sekali ya. Nah itulah masalah kita. Kayak naik mobil, kacanya kotor. Kan bukan gak ada jalan, tapi gak lihat jalan. Kita sibuk mikirin jalan, tapi kaca gak dibersihin. Ya pasti gelisah sepanjang waktu. Indikasi banyak dosa itu adalah gak tenang gitu. Hanya karena dunia ya. Ada yang nyekrek pulpen merasa gak apa-apa sih buat saya, tapi itu pulpen bertasbih. Pasti dia nggak enak ya, gitu. Rasa ceklek itu bisa jadi musibah buat sendiri, karena setiap gerakan ada balasan. Silakan. Lagi? Masih kok kapan nih ceramahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas ya. Saya panggil Ustaz. Apa yang bisa bikin bahagia?
Bagaimana sih tadi kalau Hakim saya pasti mintanya amalan-amalan pasti, karena terus terang kalau amalan apa yang paling bisa memantapkan hati ketika seorang karyawan yang ingin punya usaha gitu. Karyawan kita pengen punya usaha nggak? Saya seorang karyawan pengen juga menjadi pengusaha gitu. Untuk mengawali itu yang bisa memantapkan hati bagaimana? Nah dulu juga seorang yang belum punya usaha kemudian punya usaha gitu kan. Mohon ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aja. Mulai aja. Dagang kecil-kecilan ya. Karena yang paling penting itu untung itu bukan uang. Untung itu keberanian, udah untung. Untung itu proses juga, ketipu juga untung ketipu ya, bukan nipu ya kan. Saya mah sering banget ketipu kan itu bumi ya, jebret sekian apa jadi pelajaran. Kenapa saya ditakdirkan ketipu? Karena saya terlalu fokus ke untung. Alhamdulillah, percaya rezeki selalu mengejar. Saya tidak ragu sama sekali tentang rezeki, benar. Saya yakin rezeki saya lebih tahu saya di mana daripada ya. Ini ilmu air, ini takdir ya. Saya 53 tahun setengah hidup, belum pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum. Saya tidak pernah tahu mata airnya di mana. Saya tidak mengerti bagaimana pH jadi antara 7 tidak sampai 5 ataupun 12 ya. Karena pH-nya harus sekitar 7 supaya nggak rusak perut kita. Bagaimana bakteri jelek dihilangkan dari air ini? Tapi setiap hari datang. Kebutuhan tubuh saya 2 liter, 70% tubuh saya terdiri atas air. Kalau air kurang pada diri saya, maka darah saya mengental, oksigen tidak masuk ke pori-pori, ke sel-sel yang paling ujung. Otak saya juga terisi cairan. Kalau otak saya kekurangan cairan, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Makanya Allah selalu ngasih minum. Judulnya adalah rezeki saya lebih tahu saya di mana daripada saya tahu rezeki saya di mana. Oke, makanya ini di sana banyak botol, yang bagian saya hanya ke sini. Yang enak itu gimana hidup bisa dikejar rezeki. Ada ilmunya hari ini. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Bukan berarti saya udah bagus ya, karena dalilnya jelas. Barang siapa yang dunia tujuannya, dia dengerin. Satu, Allah akan membuat dirinya selalu dibelit oleh masalah. Terus siang malam tuh masalah, dan si masalah itu beranak masalah baru. Jadi dia nggak pernah menikmati apa yang Allah kasih, karena dia hanya sibuk masalah. Yang kedua, fakruh baina aina. Di sini teh kurang aja kurang. Udah punya segunung emas, pasti dia mati-matian cari gunung emas yang lain. Sampai akhir-akhir padahal udah kaya luar biasa, kurang karena di oleh Allah ditaruh di pelupuk matanya itu kekurangan, selalu kurang. Yang ketiga, dunia tidak akan dia dapatkan kecuali apa yang sudah ditetapkan buat dia. Jadi sebetulnya nggak pakai ruwet juga bakal ketemu kalau niatnya benar. Tapi karena barang siapa yang akhirat tujuannya, satu, Allah akan mengurai masalahnya. Nanti akan datang, kita lagi pusing nih orang keuangan, datang ahli keuangan. Ini saya kurang modal, datang tamu. Saya lagi punya uang tapi nggak ngerti bagaimana titip lah. Ini kurang laku, datang yang beli. Kayak kemarin saya butuh buat bikin kandang kuda. Kuda saya ini ada yang beli tapi dia nggak mau bayar. Tiba-tiba datang tamu dari Qatar. Bapak Kenawan beli kuda paling besar dong. Begitulah kalau ya kan. Beliau pulang ke Qatar.
nggak mungkin dinaikin dari kakak kuda di sini. Udah tiap bulan ngasih uang buat makan kuda, udah kudanya tetap di sini ya, di pesantren bisa dipakai santri, udah gitu uangnya bisa dipakai untuk bangun kandang, masih Allah. Dan dia aja masih sekian ratus juta dengan sukacita. Lalu ini musolanya mana? Ya udah kita bangunin musolanya. Tahu ada, aduh, jauh dari kata, nggak kenal siapa. Tapi kalau Allah mau kan, semua makhluk milik Allah. Diurai urusan. Yang kedua, ghina fi qalbi. Kalau akhirat tujuannya nggak nafsu lihat dunia tuh ya, lihat Ferrari gitu, mobil Ferrari, nggak pengen. Pertama mah nggak ada duit buat belinya. Mereka mau ngapain? Ferrari itu. Ini saya lagi senang berkuda, jadi saya minta maaf kalau sepatu baru selesai kuda masa dilihat. Ya baru selesai berkuda juga. Tadi ada kuda Longblood, ya yang harganya 300 sampai 800. Cocoknya pakai kuda ini? Enggak. Ini keren loh, ini turunan luar negeri Longblood, enggak. Apa perlunya saya perlu berkuda itu supaya saya bisa nyayangin kuda. Enggak perlu kuda yang mahal, benar? Kuda yang cocok, yang bisa dia juga sayang ke saya, yang bisa berolahraga senang dengan dia, yang bisa benar-benar membuat saya bisa lebih baik akhlaknya. Kan yang terpenting dari berkuda itu bukan naik kudanya, kitanya jadi berakhlak baik. Nah, kalau kuda mah nggak boleh emosi, harus happy, dia senang. Seperti kalau dia loncat misalkan 80 cm sukses, pas diangkat ke semeter nabrak nggak bisa sukses. Terus, udah ada yang semeter aja nggak bisa masukin ke kandang. Itu kuda sedih. Besok dia nggak semangat loncat lagi. Kita harus turunin dulu sampai ke 60 supaya dia loncat baru masukin kandang. Gitu, happy kuda. Makanya datang tanggal 30 ya ke pacuan kuda Pamulang. Di sana ada MK Stable, MK Equestrian, membangun akhlak lewat berolahraga sunnah berkuda, gitu. Nah, mau ngapain beli yang bagus? Sok sekarang mahal, mau apa? Itu kan nafsu, kan yang tidak bukan penting mahalnya, tapi cocok nggak dengan keperluan. Sekarang tinggi kuda 180, naiknya aja susah, benar? Turunnya susah. Belum lagi giginya gede-gede, makannya men. Kuda itu kan 1/100, kalau kudanya 600 kilo berarti kan sehari 6 kilo itu udah mahal ya. Makanya udah namanya kuda lumping aja kalau. Dan yang ketiga, kalau akhirat tujuannya itu dunia akan datang runut-runut kepada kita. Jadi tinggal dunia kitanya mah dunia kan bukan berdatangan, dimudahkan. Yang beli pada datang, yang masih modal. Kita kemarin lagi rada pusing gimana nih supaya sistem kita canggih. Ada Presdir, sebuah perusahaan sertifikasi internasional, ketemuan lagi umroh. Saya pengen hijrah nih. Saya 17 tahun perusahaan asing. Akhirnya, waduh, pesantren dibetulkan sistemnya dengan sukacita. Padahal kalau bayaran dia berapa sejam konsultan kaliber internasional ya, tapi dia dibuat artinya oleh Allah mau. Sekarang kan kalau di Bandung 2-3 hari seminggu tanpa digaji, bahkan dia yang menyumbang ya, Allah yang buat baik gitu. Makanya tujuannya apa bisnis ini? Karena yang pengen uang ya siap-siap yang bagi sanggup cekot ya. Tapi kalau pengen bekal akhirat, nanti azan tutup enggak, tapi gimana Pak, ada pembeli, ajak sholat atau sederhana misalnya. Ada yang buka toko nggak berani tutup, kenapa? Gimana Pak? Coba yang nyuruh sholat siapa? Yang kebagian rezeki siapa? Masuk di akal enggak? Kita patuh ke Allah terus harus jadi pelit kan, nggak masuk di akal. Itu supermarket kita dikepung Pak oleh Elvinir ya, saya nggak boleh nyebut nama ya, dan Incomut ya.
hidup walaupun dikepung oleh para laba, nggak apa-apa, Allah yang membagi. Mungkin Mas 10 menit sebelum adhan tutup ya. Gimana kalau orang nggak bisa suruh beli ke orang aja kalau nggak mau sholat beres ya. Kita kan nyari akhirat, bukan nyari dunia. Dunia bakal datang kalau akhirat tujuan. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan lebih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Nah, nggak salah ya. Ya, silakan. Ada Mas berapa menit lagi saya? Terserah. Setiap perkataan harus bertanggung jawab. 2 hari di sini. Silakan. Gimana menentukannya? Terserah aja. Mulai ya dengan niat. Lalu mulai kecil-kecil, sing jujur, sing bagus. Nanti nggak untung apa-apa. Nanti dan jangan pernah memulai dengan pinjam uang, ya. Udah jual jaket itu sepatu apa aja. Jangan ingin langsung bisa bagus. Dan gini, grafik pembangunan tuh nggak boleh. Kalau udah itu bahaya, sangat bahaya. Harus begini. Harus begitu. Kalau udah itu udah terlanjur. Semua yang begini karena naik, evaluasi, kontrol semua, sistem udah jalan bagus, akhlak udah bagus semua. Karena keuntungan tuh ada mental sendiri. Kalau kapasitas kita 10 juta, tiba-tiba dapat 100 juta bisa rusak tuh. Rusak itu. Jadi segala pengen, segala kepikir, wah nanti ngegampangin nyicil ini kan belum tentu besok lusa masih bisa nyicil kan? Naik, latar dulu, evaluasi, periksa semua sistemnya bagus, SOP udah bagus, naik. Itu MK Travel juga nggak boleh langsung kita bisa nih memberangkatkan 2.500 mau apa? Bikin kita tersiksa. Bisnis itu bukan bikin kita tersiksa, naik 1.500 stabil, naik 1.000, naik 1.500, tahan. Walaupun peluang banyak, peluang kan belum tentu baik. Kalau kapasitas kita enggak, roboh kita. Wow, pengalaman. Dulu pernah ada MKNet. Wow, semua bangga. Tiba-tiba bayangkan kapasitas bikin sabun 10.000, yang pesen 50.000, dipaksakan, udah mesinnya enggak bagus, capek, rusak produknya, rusak, kehilangan, tahan aja 10.000 ya, sampai cukup, bagus, kualitas terjamin, naik 20.000. Nah kita suka bangga dengan melejit, enggak cepat roboh. Saya kalau lihat ada pengusaha muda melejit tepat dan nggak kelihatan siapa gurunya, siapa sistem pemantulannya. Lihat aja, pasti jatuh. Karena tiap tahapan itu perlu konsolidasi. Beneran, ya. Dari pengalaman gitu. Saya perusahaan saya terus melesat. Ini tinggal tunggu 2-3 tahun pasti jatuh, ya. Bukan ngedoain, tapi dah memang begitu, sudah sunatullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2013 saya ikut program akhlak wirausaha di DT Bandung. Terus saat itu ada nasihat AA tentang penjual buku. Jadi saya pulang dari Bandung itu saya diamanahi usaha sama Allah. Saya punya butik online gitu Jadi saya produksi sendiri, punya teman-teman tim. Nah, amalan yang penjual buku itu saya amalkan. Jadi banyak customer yang sering minta kayak gini. Ini harganya berapa? 300.
boleh nggak 100, saya guru honor kayak gitu-gitu Terus saya berpikir apakah karena saya ngamalin ilmu itu terus Allah uji terus untuk saya gitu jadi dikirimi. Jadi gimana sesudah ngamalin itu? Iya, jadi banyak yang berdatangan begitu jadi minta kan kata gini, ini harga duku berapa? 10.000. Terus 2.000 boleh nggak? Kata si pembelinya. Kenapa 2.000? Gitu. Karena saya punya uangnya 2.000. Terus kan bilang, udah kasih aja, gitu kan? Hitung-hitungan secara hitung-hitungan secara dunia memang rugi. Cuman kan hitung-hitungan dengan Allah kan itu untung gitu. Dan saya amalkan itu terus sampai sekarang saya sering didatengin gitu. Jadi sekarang gimana, bangkrut atau gimana? Enggak sih. Atau teraniaya, fakir miskin, dua apa? Enggak juga. Tukang piutang. Enggak juga. Jadi efek ngamalin itu jadi apa efeknya? Cuman banyak aja gitu. Terus ya banyak nggak apa-apa. Terus jadi gimana ke ade? Itu kan yang banyak tuh yang datang. Saya nggak nanya yang datang. Ini adanya sendiri jadi gimana sekarang? Menderita, melangsak, hancuran? Enggak sih, enggak. Apa jadi efek? Saya berpikir ini apa karena saya ngamalin itu terus diuji gitu sama Allah gitu. Diujinya apa? Dengan berdatangan yang minta segini ya boleh enggak gitu. Sementara itu kan modalnya aja gak segitu jadi minta di bawah modal. Terus, gitu, baik, saya ngerti. Itulah sebabnya kalau jualan kayak gitu, itulah sebabnya Bumia dan semua direksi saya itu melarang saya untuk menentukan harga karena pernah umroh sih murah sekali berangkat 600 juta nomboknya kata Bumia dengan terima udah ama bagiannya doa aja. Saya juga suka nggak tega gitu ya, aduh gimana nih pasti orang susah. Nah tergantung tingkat yakin. Tapi kalau kita belum ahlinya itu bisa berbahaya ya karena proporsional. Tapi saya sih sekarang kalau bagian hitung-hitungan temen aja. Hanya beli spare saya kalau saya mau ngasih ke beberapa orang gimana gitu. Ya. Udah aku satu penelpon terakhir. Satu pertanyaan lagi karena jam 10:30 mesti berangkat lagi. Sebetulnya saya pengen benar tuh dengan ceramah Mas Ipon nih inspiratif. Silakan maaf Mas kalau nanti saya harus berangkat. Saya harus yang ke Semarang. Jadi punten. Salam. Jadi dulu pas awal-awal bisnis kayak gitu kan, jadi kalau kan rezeki biasa aja, jadi secukupnya aja kayak gitu. Kasih apapun tuh excited banget, bersyukur banget. Jadi sebenarnya saya mau nanya ilmu syukur sih. Jadi pas sekarang udah berlebih tuh dikasih apa-apa nggak terlalu se-excited dulu gitu. Jadi saya pengen ada excited bahagianya itu tuh sama aja. Walaupun sekarang kan dikasih, menurut saya udah lebih dari cukup kayak gitu, tapi syukurnya nggak bertambah. Excitednya juga nggak ya, memang orang yang biasa punya 10.000 ya dikasih 20.000 tuh wah, tapi yang biasa punya 1 juta dikasih 10.000 gitu. Nah caranya adalah yang banyak itu nggak usah tahu, bagian manajemen aja kita mau tetap ada hidup dalam keprihatinan ya. Saya juga memperkalian anak saya sekarang 200 100 udah karena kata Mia juga kalau saya megang rumah sekejap habis terus, jadi di alas aja. Jadi ketemu dapat uang begitu lah, alhamdulillah. Dan kita punya uang buat apa ya selain buat sedekah ya kan? Kalau amalan dari guru saya ya jangan pernah lupa untuk beli beras. Ini boleh diamalkan. Jadi di kendaraan itu selalu ada beras dibungkusin, nanti kasihin ke orang-orang. Karena tidak semua orang bisa beli beras yang bagus, benar? Dan jangan cuma sekilo, nanggungnya nanti berantem lagi di rumah. 5 kilo, 10 kilo, terus punya uang beli, nanti kasihin. Itu amalan kata guru saya, to'amil miskin, memberi makan orang miskin. Rekan-rekan sekalian, bisnis adalah membangun akhlakul karimah. Pegang itu baik-baik ya. Kita kehilangan uang, tapi akhlak meningkat lebih bagus daripada uang meningkat kehilangan akhlak. Karena ibadah, ilmu, semuanya golnya adalah akhlakul karimah. Inna bu'itsu
biutamima makarim akhlak. Pegang ini baik-baik ya. Kita berumah tangga untuk kesempurnaan akhlak, kita bisnis untuk kesempurnaan akhlak, kita bergaul terus dari waktu ke waktu. Terima kasih Mas Iko, terima kasih. Saya mohon maaf kalau tidak bisa menemani. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu. Ampuni selama ini kami sering melupakan. Ampuni kami lebih sering berharap kepada selainmu. Ampuni kami sering berburuk sangka kepada takdir. Kami sering tidak ridho dengan ketentuan. Ya Allah, padahal limpahan nikmat-Mu setiap saat. Ampuni kami jarang bersyukur dengan sungguh-sungguh. Bahkan ampuni ya Allah, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat pada. Doa yang Maha mendengar, golongkan sisa umur ini bisa menembus semua dosa. Berikan kesempatan agar hari-hari yang tersisa ini selalu indah bersama-Mu. Hanya Engkau yang kami tuju, hanya perjumpaan dengan-Mu yang kami rindu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini bersandar kepada siapapun apa selain hanya padamu. Jangan biarkan hati ini sibuk mencari penilaian makhluk-Mu. Puaskan hati ini hanya dengan penilaian-Mu. Jangan biarkan kami mencari kedudukan di sisi makhluk-Mu, ya Allah. Puaskan hati ini hanya kedudukan mulia di sisi-Mu. Ya Allah, jadikan apapun yang kami lakukan hanya karena-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya untuk-Mu. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang merasakan indahnya hidup dengan cinta padamu. Jadikan hari-hari yang kami jalani hari-hari yang penuh kerinduan, ya Allah. Rindu ini bisa berjumpa denganmu, Wahai yang Maha Agung, Wahai yang Maha Baik. Jadikan kesibukan kami benar-benar menjadi bekal pulang kepadamu, ya Allah. Wahai yang Maha Agung, Engkau lah yang mengumpulkan kami, Engkau lah yang memberkahi pertemuan ini. Berkahilah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami, ya Allah. Jangan biarkan nafsu memperbudak. Jangan biarkan syahwat menggelincirkan kami. Jangan biarkan amarah menistakan kami. Hanya Engkau lah tempat kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa tanggal 30 di Pacuan Kuda Pamulang. Ya, datanglah karena ada Ustaz Isma juga akan sharing tentang hikmah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.